Hai, selamat malam. Sebelum ceritanya dimulai, izinkan aku mengajak kalian tenggelam dalam tidur dan mimpi yang lebih nyenyak. Ada cinta yang berakhir dengan pelukan, ada pula cinta yang hanya sempat hidup dalam doa. Malam ini adalah kisah tentang dua hati yang saling mencintai, tetapi takdir memilih jalan yang berbeda untuk mereka. Judul kita malam ini, Jika Esok Aku Tak Lagi Menemanimu. Hujan turun perlahan membasahi kota ketika Aditya pertama kali bertemu Naura di sebuah perpustakaan kecil. Di antara rak-rak buku yang sunyi, tangan mereka tanpa sengaja meraih novel yang sama. "Kamu dulu saja," ucap Aditya sambil tersenyum. Naura menggeleng pelan. "Kita baca bergantian saja." Kalimat sederhana itu menjadi awal dari kisah yang tak pernah mereka sangka akan begitu berarti. Hari-hari berikutnya dipenuhi obrolan panjang. Mereka berbicara tentang mimpi, keluarga, masa depan, dan segala hal yang membuat waktu terasa berjalan terlalu cepat. Naura adalah perempuan yang selalu percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Sedangkan Aditya adalah laki-laki yang percaya bahwa hidup harus diperjuangkan meski berkali-kali menjatuhkan. Perbedaan itu justru membuat mereka saling melengkapi. Tak lama kemudian, mereka resmi menjalin hubungan. Bukan hubungan yang dipenuhi hadiah mahal atau makan malam mewah. Mereka lebih sering duduk di taman kota, berbagi satu gelas kopi hangat, lalu saling bercerita hingga malam datang. Bagi mereka, bahagia memang sesederhana itu. Suatu sore Naura bertanya, "Kalau nanti kita menikah, rumah seperti apa yang kamu inginkan?" Aditya tertawa kecil. "Rumah kecil juga tidak apa-apa. Yang penting ada kamu." Naura tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. "Janji ya, kita sama-sama sampai hari itu." Aditya mengangguk. Janji. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa ada janji yang tak pernah sempat ditepati. Waktu terus berjalan. Aditya bekerja keras siang dan malam. Ia ingin memberikan kehidupan yang layak untuk perempuan yang dicintainya. Ia mengambil pekerjaan tambahan, tidurnya semakin sedikit, tubuhnya semakin kurus. Namun setiap kali lelah, ia membuka foto Naura di ponselnya. Seketika semua rasa lelah itu terasa lebih ringan. Suatu malam, Naura mengeluh pusing. Awalnya mereka mengira hanya kelelahan. Namun beberapa hari kemudian, Naura kembali pingsan. Aditya membawanya ke rumah sakit. Serangkaian pemeriksaan dilakukan. Beberapa hari setelahnya, dokter memanggil mereka. Ruangan itu begitu sunyi. Dokter menarik napas panjang sebelum berkata, "Kami menemukan penyakit yang cukup serius." Kalimat selanjutnya membuat dunia Aditya runtuh. Naura mengidap penyakit yang sulit disembuhkan. Harapan itu masih ada, tetapi sangat kecil. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Rumah sakit menjadi tempat yang paling sering mereka kunjungi. Rambut Naura perlahan mulai rontok karena pengobatan. Tubuhnya semakin lemah, namun senyumnya tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika mereka duduk di balkon rumah sakit, Naura berkata, "Kalau nanti aku sembuh." Aditya langsung memotong, "Bukan kalau." Naura menatapnya. "Baik, ketika aku sembuh, kita akan menikah." Aditya menggenggam tangannya erat. "Ya, lalu punya rumah kecil." "Iya." "Terus tanam bunga." "Iya." "Dan tumbuh tua bersama." Aditya tersenyum, namun diam-diam air matanya jatuh karena untuk pertama kalinya ia takut kehilangan seseorang. Pengobatan terus berjalan. Tabungan Aditya habis. Motor kesayangannya dijual. Laptopnya ikut terjual. Ia bahkan rela bekerja tanpa mengenal waktu. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Naura kembali sehat. Suatu hari kondisi Naura sempat membaik. Mereka berjalan di taman rumah sakit. Naura memandang langit.
Awan hari ini indah ya, Aditya mengangguk. Iya. Kalau suatu saat aku pergi, Aditya kembali menghentikannya. Jangan bicara begitu. Naura tersenyum tipis. Dengarkan dulu. Aditya terdiam. Kalau aku pergi, jangan berhenti hidup. Air mata mulai memenuhi mata Aditya. Aku serius. Jangan terus tinggal di masa lalu. Carilah bahagia. Karena aku akan sedih kalau orang yang paling aku cintai memilih hidup bersama luka. Aditya memeluk Naura seerat mungkin, seolah takut dunia akan merebutnya kapan saja. Malam itu, hujan turun sangat deras. Alarm monitor di ruang perawatan tiba-tiba berbunyi. Perawat berlarian, dokter masuk dengan tergesa-gesa. Aditya hanya bisa berdiri di luar ruangan. Tangannya gemetar, bibirnya tak berhenti berdoa. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Pintu akhirnya terbuka. Dokter berjalan perlahan. Tatapannya cukup menjelaskan semuanya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalimat berikutnya tidak lagi mampu didengar Aditya. Dunianya mendadak sunyi. Hanya ada suara hujan yang semakin deras. Pemakaman berlangsung sederhana. Langit mendung sejak pagi. Aditya berdiri lama di depan pusara Naura. Tak ada tangisan. Karena rasa kehilangan yang terlalu dalam seringkali tak mampu diterjemahkan oleh air mata. Ia hanya meletakkan bunga favorit Naura, lalu berbisik, "Aku datang. Maaf, aku gagal memenuhi janjiku." Hari-hari setelah itu terasa begitu panjang. Kota yang dulu penuh kenangan kini terasa asing. Bangku taman yang tempat mereka biasa tertawa masih ada. Perpustakaan tempat mereka pertama kali bertemu masih berdiri. Kedai kopi favorit mereka masih menyajikan minuman yang sama. Hanya satu yang berbeda, Naura sudah tidak ada lagi. Setahun berlalu, Aditya masih sering mengunjungi makam Naura. Ia membawa bunga baru, membersihkan rumput liar, lalu duduk diam cukup lama. Suatu hari ia membawa sebuah cincin yang dulu ia beli untuk melamar Naura. Ia meletakkannya di atas pusara. "Lihat, aku akhirnya bisa membelinya. Tapi ternyata waktu kita tidak cukup." Angin sore berembus pelan. Daun-daun berguguran. Seakan alam ikut memahami kesedihan yang tak pernah benar-benar selesai. Bertahun-tahun kemudian, hidup Aditya perlahan berjalan kembali. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum kepada orang-orang, namun di dalam dompetnya selalu tersimpan sebuah foto usang. Foto seorang perempuan yang sedang tersenyum di bawah langit sore. Tak pernah diganti, tak pernah dibuang. Karena bagi Aditya, cinta sejati bukanlah tentang memiliki selamanya, melainkan tentang tetap mencintai, bahkan ketika takdir telah memisahkan dua hati. Dan setiap kali hujan turun, ia selalu menengadah ke langit, seolah berharap seseorang yang pernah menjadi rumahnya masih bisa mendengar satu kalimat yang tak pernah sempat ia ucapkan untuk terakhir kalinya. Terima kasih telah mengajarkanku arti mencintai. Meski pada akhirnya aku harus belajar mencintaimu dalam kehilangan.